Baik, masih dalam program Inspirasi Tokoh PJTV. Semakin seru pembahasan kita. Ini memang seperti yang disampaikan Kang Mamriyadi tadi, foto-fotonya membumi, orangnya lebih membumi lagi. Banyak cerita-cerita mengenai pengalaman kehidupannya yang luar biasa diceritakan begitu ya bersama keluarga. Kemudian juga menikahnya pun saya sederhana, tidak seperti pejabat pada umumnya begitu. Penuh dengan keramaian, Kang Pam. Tapi luar biasa, ada suka ada duka pada situ ya, Kang ya. Sedihnya iya, sedih harunya juga iya. Tapi ternyata suksesnya setelah tahu perjuangannya pahit begitu, Kang. Sekarang dirasakan mungkin nikmatnya, Kang. Nikmatnya kehidupan berumah tangga begitu. Bersama istri ya. Ya betul. Alhamdulillah begitu. Kemudian kalau bicara mengenai putra putri Kang Pam, ini saya juga sedikit nyontek nih. PT Arya Puspa Nusantara ini terinspirasi dari dari salah satu ya, dua anak dari Kang Pam ya, namanya Puspa Chandra Kusuma Wardani dan Arya Kusuma Wardana. Namanya juga luar biasa. Ini apa ya? Nama-namanya berat begitu Kang. Ada Berat kalau bagi yang arti tersendiri yang tidak punya haknya. gimana Kang Pam? Ya, perusahaan saya memang diambil dari nama putri Anak pertama, saya, kedua ya? Puspa dan Arya ya, anak laki-laki. Jadi Puspa Chandra Kusuma Wardana ini saya ambil dari salah satu leluhur kami ya, salah satu ratu dari Majapahit, Kusuma Wardani. Nah. Gitu. Kalau Arya saya ambil dari leluhur kami yang pernah menjadi Bupati Cianjur pertama, Arya Wiratanudatar. Yang dikuburnya yang terkenal dalam Cikundul itu. Sebetulnya kalau bicara keturunan itu saya itu ada dua. Ada turunan dari Brawijaya, ada turunan dari Siliwangi. Gitu. Jadi dua suku terkuat di Indonesia. Betul. Gitu. Jadi nama-nama ini memang khusus saya berikan untuk tidak menghilangkan leluhur-leluhur kita. Ya, seperti misalnya Andi yang ketiga itu Andini Bonakraton kan. Itu ada nama-nama itu. Terus Ratu Manikmaya, itu semua ada di leluhur-leluhurnya. Yang menarik Kang Pam, kalau lihat dari nama-namanya nih Kang Pam ya, memang nama-namanya tuh nama-nama kerajaan-kerajaan zaman dulu begitu, tidak seperti pada umumnya sekarang gitu. Karena memang anak-anaknya sebetulnya ada yang masih jadi siswa di SMA Negeri 3 Bandung ya untuk Arya Kusuma Wardana, kemudian juga ada siswi SMP Negeri 5 Bandung. Ini merupakan pemain film dan model juga ternyata. Kemudian juga ada yang masih TK, Raden Ratu Manikmaya. Di siswi TK Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani. Wow, luar biasa. Kalau yang pertama ini Puspa Chandra Kusuma Wardani, beliau merupakan Bachelor of Management Business Monash University, Melbourne, Australia. Kang, ini bentar lagi selesai sekolahnya tuh? Sudah selesai. Tinggal Tinggal wisuda. Sekarang lagi proses S2 di Melbourne of University. Apakah nanti juga akan mengikuti jejak karirnya seperti ayah, bisnismen juga politik begitu? Ya. Dikader juga sama Kang Mamriyadi? Kemungkinan dia lebih cenderung bisnis ya. Nah, bisnis, kalau politiknya saya nggak ngerti ya. Tapi kalau bicara organisasi, dia sudah ada bakat sebetulnya. Kemarin selain dia ketua DPC GMNI cabang Australia, dia juga menjadi presiden Persatuan Persatuan Pelajar Indonesia di sana, di Monash. Jadi ada bakat leadership dia untuk memimpin. Kalau nggak salah 2022-2023 dia terpilih menjadi seorang presiden mahasiswa di sana, di Monash. Bukan hal yang mudah begitu ya, dipilihnya pun mungkin sama seluruh mahasiswa di dan alhamdulillah negara, aklamasi gitu. Lagi terpilihnya musyawarah mufakat. Gitu. Luar biasa. Dan paling saya banggakan ketika dia kuliah di luar negeri, dulu dia di SMA 3 Bandung, dia masuk Monash University di Melbourne, dia mendapatkan nilai tertinggi di kampusnya. Jadi alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari kampusnya sebagai mahasiswi terbaik di Monash of University di Melbourne. Makanya dia masuk ke MLU juga nggak terlalu sulit dia untuk itu mah nilainya tuh di atas rata-rata. Gitu. Jadi ada yang kuliah, SMA, SMP, bahkan TK begitu Kang ya. Jadi memang secara karakter mungkin keempat anak ini apakah sudah terlihat bakat-bakat politiknya, bakat bisnisnya atau arahnya kemana? Ada yang ke model begitu? Kalau bisnis kayaknya Puspa lebih kuat ke bisnis ya.
Kalau Arya dia lebih ke sains kayaknya, Mas. Oke. Dia lebih senang sains, makanya dia sebetulnya kan cita-citanya pengennya kan ke NTU ya di Singapura, Oke. ngambil komputer science. Cuman mungkin karena telat ya daftarnya, jadi dia nunggu nih Februari. Dia mungkin kuliah dulu nih sementara bulan Juli untuk menunggu dia bisa masuk ke kampus yang dia cita-citakan. Nah kalau Andini sendiri memang dia lebih cenderung ke fashion, model, bakat di bidang acting, gitu kan. Jadi ini karakternya beda-beda. Tapi wadahnya memang sudah punya nih Kang Pamriyadi. Artinya kalau anaknya mau terjun ke bidang politik sudah ada begitu, sudah ada jalannya begitu. Kalau anaknya mau ke bidang model, film, fashion dan sebagainya, mungkin jalannya pun sudah ada, sudah dibuka lebih dulu oleh ayahnya. Ya tugas orang tua itu kan mengarahkan, Oke. membuka pintu, tapi tidak memanjakan, Oke. gitu kan. Tetap ya, Kang, ya. Kita juga nggak mudah mengeluarkan mengeluarkan sesuatu ide-ide, Betul. keinginan kita. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan lebih kritis, lebih lebih banyak bertanya. Kenapa saya harus masuk ini? Kenapa saya harus masuk ini? Ya, contoh misalnya Arya nih. Arya atau Puspa. Puspa dulu saya ingin anak saya masuk Oxford atau Cambridge di UK. Tapi dia milihnya ke Australia. Nah, Arya saya minta juga masuk ke UK. Tapi ternyata dia malah milihnya NTU. Nah, jadi anak-anak sekarang ini beda. Betul. Lebih Nggak bisa- kritis gitu, nawar tapi mungkin punya visi tersendiri sih Kang ya, utamanya Ya. kita dukung begitu. Kemudian juga saya ingin tahu sedikit nih mengenai PT Arya Puspa Nusantara. Ini bergerak di bidang apa? Sudah sejak berapa lama? Dan juga ada 2 kantor ya Kang ya? Dua kantor. Dan sekarang sudah banyak juga SDM-nya begitu yang dilibatkan di PT Arya Puspa Nusantara ini sendiri. Sedikit ceritakan mungkin Kang. Ya, jadi Arya Puspa Nusantara ini ya jelas ini perusahaan yang saya bangun sedemikian rupa. Awalnya ini perusahaan ini kan bergerak di bidang tours and travel. Ya, dulu kita jualan tiket satu aja pakai motor bebek, hujan-hujanan kan, dapat komisi 20.000, 30.000, ya lumayan lah. Dan sebetulnya kalau bicara jujur, yang namanya trek Bandara Bandung, Cengkareng, itu sebenarnya perusahaan saya yang awalnya. Oke. Baru yang lainnya ikut, ada Repin, ada Cipaganti, ada yang lain. Dulu saya modal 2 mobil. Cuman mungkin seiring dengan waktu ya, saya nggak terlalu konsen di situ. Kita pernah ya istri saya dulu waktu tahun 2012, 2011 ya banyaklah mengerjakan kerjaan-kerjaan studi banding ke Malaysia, ke Medan, ke Singapura, ke Bali, Malang, Palembang, banyaklah dia yang sudah kerjakan gitu kan. Nah sekarang kita lebih expertnya itu ke bidang advertising dan production house gitu kan. Kenapa? Karena mungkin ini kan tren zaman gitu kan. Betul. Kita juga harus mengikuti zaman. Kalau misalnya perusahaan kita monoton di situ aja, nanti karyawan bisa-bisa nggak kegaji kan. Betul. Gitu. Jadi memang perusahaan kita ini fleksibel. Kita tidak terlalu idealis misalnya di produk kopi. Tapi kalau memang trennya teh ya kita jualan teh. Kalau ternyata besok trennya cireng ya kita jualan cireng gitu. Oke. Jadi mengikuti ya? Mengikuti tren pasar. Nah, sekarang tren pasar kita di bisnis digitalisasi, bisnis ekonomi kreatif. Ini kan cukup booming ya. Nah, makanya saya lebih fokus ke situ, lebih fokus ke produksi ekonomi kreatif. Dan saya memang mempunyai mimpi yang besar bahwa produser-produser seperti kita gitu kan, yang tanda petik selama ini kita tahulah dikuasai oleh siapa perfilman, oleh orang-orang yang bagaimana kan. Nah, ternyata orang-orang bangsa Indonesia sendiri juga yang Bisa, asli orang Indonesia bisa kalau memang dia serius menjadi seorang eksekutif produser gitu kan. Dan bisa berbicara banyak. Dan alhamdulillah perusahaan saya sudah diakui mendapatkan KPID Award tahun
beberapa waktu yang lalu sebagai pembuat konten kebudayaan yang berhasil dan paling Karena terbaik kan. konsisten itu tadi ya, Kang ya. Waktu itu di Bekasi. Dan juga pada saat di TPRI Nasional juga kita mendapatkan penghargaan dari Parpi, Parpi Indonesia, bahwa PH kita adalah PH yang cukup terbaik dalam membuat konten-konten yang berbau kebudayaan. Kebudayaan, Ya, jadi gitu, seperti konsisten di itu. bidang kebudayaan. Suka dukanya Kang, mungkin terakhir sebelum kita closing segmen begitu. Suka duka membuat film kan tentunya juga tidak hanya bikin karya itu memang yang apa yang kita harapkan itu juga sesuai dengan harapan kita begitu ya. Ada sukanya, ada dukanya. Ya, kalau Kadang juga meleset begitu dari anggaran sepakatin sebagainya gitu. ya pengalaman saya pertama bikin film itu Kabayan Megapolitan. Oke. Itu tayang di iNews kalau nggak salah ya, di iNews sama di TPRI. Oke. Itu lucunya itu saya eksekutif produser bisa pingin diatur-atur sama asisten sutradara. Gitu. Karena kita belum pengalaman bikin film. Ya, tapi kita mau modal nekat doy. Syuting waktu itu di Rongga di air terjun Curug Malela. Kita memang mau mengangkat destinasi dan budaya di sana, destinasi wisata unggulan Jawa Barat. Dan alhamdulillah setelah kita bikin film itu dibangun sama Jawa Barat menjadi bagus gitu kan, dengan biaya cukup fantastik miliaran. Nah, kita belum memahami yang namanya dunia film pada saat itu, sampai kita tongkrongin, sampai kita tidur di sana. Ya, kalau sekarang mah kan saya bikin film dari Eropa juga bisa cuma telepon-teleponan juga film jadi kan gitu. Saya bikin film Kabayan Milenial, sinetron. Saya lagi di Turki, lagi di mana kan gitu. Kalau dulu mah enggak. Ya memang kita belum punya pengalaman gitu. Nah sekarang saya percaya dengan SDM saya dan mampu membuat film yang berkualitas. Gitu. Tapi memang prosesnya tidak secepat itu mungkin ya. Ya, dan alhamdulillah sekelas Diki Chandra itu istilahnya dengan kita terus tidak pernah berhenti untuk bekerja sama. Dan memang saya akuin kepiawaian dan keahlian Diki Chandra dalam membuat skema, skenario, membuat sebuah film yang berkualitas, yang berbudaya. Saya sangat percaya betul sama Diki Chandra. Gitu. Oke, akhirnya memang kerjasamanya terus begitu ya, Kang? Semoga Sampai sekarang. Yeah. Dan semoga juga karya-karya film di PT Arya Puspa ini sendiri makin banyak lagi karyanya, Kang. Tapi sebelum kita masih ada satu segmen terakhir untuk kita bahas mengenai hal yang berbau warna merah. Villa merah, kemudian juga bunga mawar merah yang dikasih Kang Pamriyadi kepada istrinya. Dan akhirnya sekarang juga berlayar dengan perahu berwarna merah. Kita akan jeda, usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Tokoh bersama Kang Pamriyadi.